Uh, yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama di murai batu. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih bergabung, dan yang baru bergabung terima kasih. Dukung terus Yoga Channel supaya channel ini semakin maju dan juga semakin berkembang dan juga bermanfaat buat teman-teman. Percuma kalau channel ini maju, berkembang, tapi tidak bermanfaat gitu ya. Nah, menarik teman-teman kalau kita membahas dunia kicau terutama murai, itu memang nggak ada habisnya gitu ya. Apalagi kita bahas yang namanya karakter. Karakter itu bahasanya itu cukup luas, cakupannya itu cukup luas. Ya, kita di sini sama-sama belajar, kita membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, supaya saya juga mengerti. Di sini juga saya masih tetap praktek, masih uji coba juga. Nah, teman-teman tinggal lihat hasilnya apa yang saya sudah bagi. Boleh terima, boleh tidak, itu ya urusan nomor 2. Yang penting teman-teman lihat cara berpikir nalar gitu ya. Cara pandangnya dunia murai itu seperti apa gitu. Untuk kali ini ada pertanyaan dari Pasir Cabe teman-teman. Ya, Pasir Cabe, akunnya sih Pasir Cabe, cuman saya nggak tahu nama aslinya siapa gitu ya, nanya di YouTube ya. Jadi pertanyaan ini mengenai burung yang selalu bunyi trek 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 sebelum digantang. Tapi ketika pas digantang itu kok kenapa bengong? Dan satu lagi, kenapa bisa ngembang bulunya? Nah, jadi di sini sebenarnya sih ada beberapa faktor yang kita perlu ketahui ya teman-teman, bahwa yang namanya burung di trek-trek padahal kan siap ya gitu ya. Padahal siap, tapi kenapa pas digantang kok malah bengong gitu. Terus malah ngembang bulu gitu ya. Nah, jadi beberapa faktor di sini saya akan mau menjelaskan ya. Jadi yang pertama, ya catat deh teman-teman, harus ikutin, simak, catat. Saya akan membahas berdasarkan pengalaman, uji coba, dan juga nalar logika gitu ya. Yang pertama, ketika teman-teman punya burung trek 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 udah siap gantang, tapi ketika digantang ternyata matung, kalau nggak bengong, kalau nggak ngembang bulu. Nah, kalau teman-teman punya burung pastol, ini yang pertama nih, kasusnya banyak di burung pastol. Nah, yang pertama di burung pastol. Kalau teman-teman punya burung pastol, burung muda yang mungkin saat pastolnya tidak pernah digantang dan akhirnya di mabung pertama baru mulai digantang. Nah, ketika digantang perdana, ketika pastol yang nggak dimainin dan akhirnya di mabung pertama, itu sama dengan kasusnya pas pastol ya. Gantang perdana itu biasanya burung itu mengalami yang namanya situasional kaget dengan kondisinya di gantangan. Yang pertama kaget. Jadi kasus burung pastol itu wajar teman-teman. Burung pastol, burung muda yang nggak pernah digantang, satu kali mabung dari pastol terusnya digantang, kaget. Kalau teman-teman dulu takut jangan pastol digantang sering nanti rusak gitu ya. Ya itu kan sebenarnya nggak juga gitu ya. Nah, buktinya burung bocil itu ya normal, lebih bagus malah. Coba tanya itu Om Ajis. Ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya burung pastol di bunyi trek 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 pas digantang matung atau dia ngembang bulu, itu terjadi ketika burung pastol itu sangat wajar. Burung pastol itu sangat wajar karena dia pengenalan lokasi lingkungan gantangan untuk perdana, untuk 2 kali main. Dia pasti kaget dengan situasional gantangan. Ini seperti apa gitu. Kalau burung itu bisa bicara, mungkin dia akan bertanya, komunikasi gitu ya. Maksudnya, ini saya diapain di gantang-gantang gini, dicoba-coba gini gitu kan. Padahal ya kita kan nyari birahinya juga gitu kan, dan akhirnya masih mencoba, masih ngeraba, dan akhirnya digantang perdana ya matung, bengong gitu kan. Wajar teman-teman. Nah, kalau teman-teman
kasusnya ini terjadi pada burung muda, burung pastol yang belum pernah digantang dan akhirnya perdana 2 kali gantang, 3 kali gantang masih kayak gitu, sabar karena ini burung pastol gitu ya. Jadi sadari bahwa burung pastol itu masih banyak kekurangan, birahinya pun masih naik turun, emosinya pun masih naik turun. Berbeda ketika teman-teman punya burung ekor hitam, pastol udah jalan biasanya gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata memang, tapi paling tidak dasarnya ketika teman-teman punya kasus bunyi trek-trek di bawah, di atasnya mantung atau ngembang bulu, kalau teman-teman burungnya pastol, misal mungkin om yang namanya akun pasir cabe ini burungnya pastol, ya ini gitu ya, wajar om ketika burung pastol masih matung, masih ngembang bulu. Dia biasanya kalau ngembang bulu kaget dia. Mungkin hariannya kalau ngembang bulu itu bisa jadi ketika hariannya mungkin jangkriknya sedikit, nutrisinya kurang, digantang yang harusnya disuruh kerja, dia nggak mau kerja, malah ngembang bulu. Nah kalau ngembang bulu ya berarti cemas dia itu. Bisa cemas, bisa kaget, bisa takut. Kalau feeling saya sih cemas gitu loh, karena burung pastol gitu loh, perdana gantang gitu loh. Jadi belum kenal situasional gitulah kira-kira. Ya, jadi yang pertama wajar ketika burung pastol. Tapi berbeda dengan konteks yang kedua. Kalau konteks yang kedua ini, seandainya di trek-trek bunyi, pas di kerodong bunyi, tapi pas digantang matung atau ngembang bulu, ini yang kedua nih, banyak juga terjadi pada burung mapan. Nih perhatiin ya, burung mapan juga bisa terjadi seperti itu. Ketika kenapa? Contohnya, teman-teman punya burung mapan dan beli gitu ya, 2 kali mabung, 3 kali mabung, yang katanya dulu prestasi gitu, tapi kenapa pas digantang kok matung gitu ya, pas digantang matung, pas di sebelum gantang, pas di kerodong bunyi trek kayak siap mau tempur gitu ya, tapi pas digantang matung atau ngembang bulu gitu ya. Nah, kalau terjadi pada burung mapan, ini konteksnya yang kedua ya, kalau tadi pastol, ini yang kedua. Kalau terjadi pada burung mapan, teman-teman harus cek dulunya, flashback ke dulunya. Mau tanya yang punyanya, boleh, itu kuncinya di situ. Dulunya itu diapain, settingannya itu diapain, karena perbedaan antara teman-teman beli dulu sama ketika teman-teman ngelihat channel saya mungkin ya, ketika saya suruh main jangkrik, polanya gitu kan, main jor jangkrik, kalau dulunya main ulet kandang, kroto, atau dulunya main ulet Hongkong, atau main penjemurannya kuat, ketika masuk ke settingan saya, mungkin dulu proteinnya tinggi, ketika masuk ke settingan saya, yang paling simpelnya gini, dulunya main protein tinggi, ketika saya main versi jangkrik, teman-teman gantang, pasti sayapnya itu turun. Karena dia nggak kondisi, biasanya gitu. Ada perubahan drastis dari protein tinggi ke protein rendah jangkrik. Dan digantang sayapnya biasanya turun. Kalau nggak turun, matung ya kenceng efek dari sebelumnya. Gitu teman-teman. Main ulet kandang jadi matung gitu ya, busung-busung ngayun, jadi semakin ngayun gitu. Jadi kalau konteksnya pada burung mapan, biasanya ya itu harus dicek dulunya seperti apa gitu. Jadi kalau pakem saya ya, kan saya main full jangkrik dan 1 kali 2 kali mabung pasti stabil teman-teman. Jadi nggak akan berubah gitu loh. Berubah mungkin bisa berubah dalam artian ada perubahan stamina dari yang dulu pastol, semakin 1 kali mabung 2 kali mabung makin enak. Nah itu karena apa? Kita main settingannya sebenarnya full jangkrik aja. Itu sebenarnya yang paling aman gitu teman-teman. Itu saran saya buat teman-teman kicau, dan itu bisa dibuktiin. Buktinya memang sudah banyak yang koncer gitu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang tadi. Yang pertama, kalau misalkan burung pastol itu wajar. Karena pengenalan situasional, dia masih belum paham saya mau diapain kalau burungnya bisa berkata. Terus yang kedua, terjadi pada burung mapan. Kalau burung mapan, kita nggak bisa patokin harus enak. Teman-teman baru beli, ternyata burungnya matung. Nah, berarti bisa kemungkinan
penjualnya itu ngejual burung rusak gitu. Kalau toh burung rusak, kalau nggak burung rusak, kalau nggak burung itu susah disetting dan akhirnya dijual. Logikanya seperti itu teman-teman. Jadi burung itu rusak, burung itu nggak bisa disetting, dijual lah. Temen, misalkan om siapa sih namanya, akunnya Pasir Cabe ini ya, om yang akunnya Pasir Cabe ini membeli gitulah. Dan akhirnya saya mau coba gantang, sebelumnya kan saya lihat enak tuh gitu kan. Ternyata pas digantang, matung. Kalau nggak ngembang bulu gitu kan. Nah, cek dulunya. Mungkin dulunya settingan main jangkriknya rendah. Di bawah 10, 7, 5, 3 gitu kan. Makanya ketika digantang bisa ngembang bulu. Karena sebenarnya burung itu bisa cemas gitu teman-teman. Cemas. Kalau sudah main versi jangkrik saya, bisa matung. Tapi nggak keluar suara biasanya. Nah, kalau nggak keluar suara ternyata matung doang. Nah, cek dulunya. Biasanya proteinnya udah main tinggi. Ketika main jangkrik dirubah, dia akhirnya matung. Dan matung itu efek dari kenceng. Efek over dari yang sebelumnya. Overnya itu maksudnya pemberian yang over, EF-nya gitu ya. Entah itu main kroto, entah itu main ulet kandang, entah itu main ulet Hongkong, entah itu penjemurannya kuat gitu ya. Makanya ketika digantang, efeknya ya matung gitu. Kalau kekurangan jangkrik, ya efeknya sayapnya ngerentek bulunya naik gitu loh. Jadi kayak cemas gitu teman-teman. Ketika main jangkrik baru mulai enak. Tapi ketika main jangkrik mulai enak, kenjangan, ya udah minggu keduanya mandiin lagi. Itu sebenarnya caranya gitu ya Om ya. Pasir Cabe nih akunnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi ada dua kemungkinan ketika burung itu di bawahnya bunyi trek pas di atas matung atau ngembang bulu. Nah, kalau pastol wajar, kalau usia mapan bisa cek kondisi sebelumnya gitu ya. Makanya saran saya buat teman-teman pemula, jangan beli burung mapan tanpa tahu riwayat track recordnya. Kecuali teman lama pernah tahu ini settingannya seperti apa, kalau udah tahu beli aja. Kalau teman-teman ngerasa bisa setting murai dari burung rusak bisa jadi bagus, ya bagus gitu loh. Bagus berarti teman-teman udah mulai paham gitu kan. Nah, saya kan di sini ngajarin supaya cari aman gitu. Cari aman yang paling enak lah ibaratnya gitu. Jadi biar teman-teman tidak salah langkah gitu. Mungkin itu ya Om. Jadi akun Pasir Cabe sudah saya jawab ya. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa disimak lagi berulang-ulang biar paham gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya begitu dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dukung Yoga Channel supaya tetap eksis di dunia kicau dan juga semakin bermanfaat buat dulur-dulur kicau murai mania. Mungkin itu, terima kasih. Salam. Atur suwun. Berapa menit itu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.